Rene Putri Rambono Doweru dengan NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat klip parodi penjelasan tentang isi review buku ke-16 yang berkaitan dengan berkomunikasi untuk perubahan konsep berpikir dengan cerdas, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, kita langsung pada videonya. Halo, buat apa? Ini jadi begini nih, saya ada mau tanya ini tentang berkomunikasi untuk perubahan konsep berpikir dengan cerdas. Datang nih langsung tanya tentang ini, tanya duduk dulu, apa kok begitu, mau cerita apa kayak begitu, datang tanya nih. Kau duduk bagaimana? Ini saya sudah duduk, ini saya ada buru-buru, soalnya ada tugas mata kuliah masih tersisa di rumah nih, jadi jadi saya buru-buru, saya mau tanya nih tentang berkomunikasi untuk perubahan konsep berpikir dengan cerdas begitu. Tolong dulu kalau ada gambarannya, tolong untuk berbagi begitu toh. Soalnya saya ada baca buku toh tentang berkomunikasi untuk perubahan konsep berpikir dengan cerdas. Namun demikian, poin-poin pentingnya di dalam itu saya kurang pahami begitu. Oh iya, saya juga pernah baca sih yang tentang berkomunikasi untuk perubahan konsep berpikir dengan cerdas. Di dalam di dalam poin-poin penting dari berkomunikasi untuk perubahan konsep berpikir dengan cerdas ini ada tentang kewarganegaraan begitu. Jadi dalam poin tentang kewarganegaraan ini, dua konsep pertama memberi kita refleksi kritis tentang kondisi kewarganegaraan dan produksi pengetahuan dalam masyarakat kontemporer kita. Nah, konsep ngomba tentang kebiadaban atau OS, kewarganegaraan, atau outrage, kewarganegaraan, menarik perhatian pada cara-cara yang dimiliki media sosial. Digital menyebabkan kemarahan menjadi faktor sentral dalam liputan media, meskipun contoh kemarahan publik bukanlah hal baru. Media sosial telah meningkatkan kecepatan dan kemampuan Nah, di sini media sosial telah meningkatkan kecepatannya dan kemampuan kemarahan sebagai bentuk kewarganegaraan yang reaktif untuk menyebar luas. Terus kemarahan atau us kewarganegaraan bisa bersifat progresif dan regresif, dan konsep mengubah bertujuan untuk memperluas dan memperkaya komunikasi untuk penelitian perubahan sosial dengan menarik perhatian langsung pada sifatnya yang kurang progresif formulir. Jika komunikasi untuk perubahan sosial bermaksud untuk menggeser bidang kitab, perhatian terhadap dialog dan aksi kolektif sebagai pendekatan yang mengarahkan orang untuk berada di pusat proses komunikasi, outrage atau OS, kewarganegaraan sebagai bentuk pengesahan kewarganegaraan yang spontan dan reaktif perlu dicangkup dalam kewenangannya. Begitu. Kemudian gangguan digital dapat dilihat seperti dalam konsep ini. Melalui media digital baru telah memperluas peluang untuk keterlibatan warga yang marah. Digitalisasi telah membudidayakan kekuasaan dan kontrol dan krisis kewarganegaraan. Defisit demokrasi telah muncul melalui globalisasi neoliberal, dan revolusi digital itu disajikan sebagai prinsip penting untuk demokrasi di waktu digital. Yang berikut ada kemarahan atau us kewarganegaraan, definisi dan varian. Secara definisi, konsep outrage atau us citizenship mengacu pada bentuk kewarganegaraan yang terutama reaktif yang diwujudkan secara online dan offline sebagai reaksi terhadap wacana yang dianggap melanggar norma atau merugikan, tindakan atau peristiwa di dalam, dan kata sifat keterlaluan didefinisikan sebagai sangat menyinggung perasaan benar atau kesusilaan melalui masuk akal. Dalam hal varian konsep, 3 variasi konsep ortografis berikut yang berbeda secara ortografis dan diinformasikan secara normatif, yaitu outrage atau OS, citizenship dibedakan secara ortografis oleh dalam
tanda kurung dan huruf miring. OS ini adalah istilah khusus yang menunjukkan versi progresif eksplisit dari bentuk kewarganegaraan, tetapi mengakui bahwa beberapa elemen anti-progresif, misalnya kekerasan, intimidasi, pelecehan, dan lain-lain dapat berada di dalam dan dimanifestasikan dalam hal ini. Seperti itu elemen anti-progresif diakui ada, tetapi tidak sangat sentral dalam artikulasi atau manifestasi dari bentuk kewarganegaraan ini. 2. Kewarganegaraan yang marah. Ini adalah istilah khusus yang menunjukkan secara eksplisit bentuk kewarganegaraan progresif online atau offline diberlakukan dengan tidak ada jalan lain untuk kekerasan, intimidasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada kewarganegaraan memalukan. Nah, istilah spesifik yang menunjuk secara eksplisit versi anti-progresif dari bentuk kewarganegaraan ini. Contoh dari ini bisa menjadi misalnya oleh gerakan anti-imigran Pegida mengikuti pengumuman Kanselir Angela Merkel tentang kebijakan pintu terbuka tentang pengungsi. Yang berikut kemarahan atau OS, kewarganegaraan dan dinamika penelitian CFSC. Nah, apa yang akan diterapkan dalam konsep outrage atau OS citizenship? Maksud untuk penelitian CFSC ada implikasi potensial mengenai definisi dan ruang lingkup penelitian dalam CFSC setelah penerapan konsep outrage atau OS citizenship. Masalah ini diuraikan di bawah dalam 4 poin kunci. Nah, sedangkan pandangan tentang aksi kolektif dan orang-orang yang berada di pusat dari proses komunikasi. Dalam definisi ini berbicara dengan dinamika kemarahan atau OS kewarganegaraan dibahas jelas bahwa definisi yang ditawarkan oleh Gumuzio Dragon dan Tufte salah satu yang paling populer dan komprehensif di lapangan tidak sepenuhnya menangkap dinamika kewarganegaraan. Nah, yang berikut ada krisis kewarganegaraan. Dalam konteks pasca kolonial, jurang yang lebar selalu ada di antara keduanya. Cita-cita Westphalia tentang kewarganegaraan formal dan ontologi identitas warga negara yang dilalui oleh subjek marginal negara untuk mewujudkan klaim politik. Sebuah badan kerja yang berwibawa memberikan kesaksian tentang fakta tersebut bahwa kemampuan untuk menegaskan susunan sipil, politik, sosial ekonomi, dan hak budaya yang berasal dari status kewarganegaraan seseorang tidak didistribusikan secara merata. Itu subjek marginal harus terus-menerus mencari legitimasi untuk cara keberadaannya dan mengetahui menarik perhatian ke jungsi, memberatkan antara jaminan kelembagaan berupa dan berjuang untuk mendapatkan negara bangsa untuk mengakui klaim yang belum dipisahkan. Oleh reporter formal milik sosial, politik dan budaya telah diadakan signifikasi yang mendalam bagi proyek demokrasi itu sendiri. Dimensi komunikatif dengan demikian menjalankan peran kunci dalam berkembang batas-batas kewarganegaraan. Nah, yang diberikan tidak melibatkan suara politik, hanya hak atas kebebasan berpendapat dan berbicara, tetapi juga hak untuk didengar. Momen digital yang kita huni menghadirkan tantangan besar bagi kognitif keadilan karena globalisasi neoliberal dan revolusi digital saling mendukung lainnya. Kesempatan untuk berhubung melintas ruang dan waktu menyertai krisis terburuk yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan, yang mungkin mempengaruhi planet dan kesejahteraan masyarakat dengan penangkapan elit kebijakan dan pemangkasan lembaga publik. Kontrak sosial sedang tertekan. Di sisi lain, substansi kewarganegaraan sebagai hasil dari jaminan kelembagaan atas kesetaraan sangat dirusak sebagai teknik perkeunggulan pengetahuan kelembagaan saat ini. Revolusi data dan digital tampaknya berada di persimpangan jalan. Alih-alih menghilang vektor ketidaksetaraan fisiknya, hal itu menghadirkan tantangan yang mengganggu bagi global demokrasi.
yang mengaburkan suara, merusak institusi demokrasi, dan memusnahkan aspirasional kewarganegaraan. Yang berikut ada kesalahpahaman dalam demokrasi yang dimediasi secara digital. Data fisikasi alam, aktivitas manusia, dan artefak fisik untuk menciptakan kecerdasan yang saling berhubungan dalam skala planet telah melahirkan budaya algoritmik. Nah, yang dengan cepat menggantikan pertimbangan politik sebagai prinsip tata tertib sosialitas demokratis. Nah, gaib algoritme milik pribadi telah menjadi prinsip de facto penulis IT, di mana hubungan sosial adalah sisa positif yang dihasilkan dari tugas pemrosesan informasi khusus. Nah, jadi sekian gambaran dari tentang penjelasan dari buku yang berkomunikasi untuk perubahan konsep berpikir dengan cerdas. Ya, hanya seputaran itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Oke, baik, terima kasih.